Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, hendaknya kita berdoa. Untuk ketua kelas, untuk memimpin doa ya. Doa mulai. Selesai. Selanjutnya, sebelum kita memulai, hendaknya kita membaca satu surah pendek dulu ya. Kita membaca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Selanjutnya, Ibu akan melakukan absensi ya. Yang pertama, Ainun hadir, Hadir. Alia, Hadir. Putri, Hadir. Ria, Hadir. Anas, Hadir. Naila. Tidak hadir. Oh, Naila sakit ya? Ya. Ya, semoga yang sakit segera diberi kesembuhan dan kita semua selalu diberi kesehatan ya. Tetap semangat. Jadi tujuan dari pembelajaran hari ini adalah agar kalian itu bisa menganalisis mengenai makna Quran Surat Yunus ayat 40-41 dan Quran Surat Al-Maidah ayat 32 serta hadis tentang toleransi, rukun, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Sekaligus kalian itu juga agar bisa membaca Quran Surat Yunus ayat 40-41 dan Surat Al-Maidah ayat 32 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhorijul huruf yang benar. Jadi di sini tuh kita akan mempelajari mengenai makna yang terkandung di dalam Quran Surat Yunus ayat 40-41 dan Quran Surat Al-Maidah ayat 32 serta hadis mengenai toleransi, rukun, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Jadi anak-anakku sekalian tetap semangat ya dalam mempelajari materi hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian kelak. Selanjutnya silahkan membuka HP kalian masing-masing. Jika yang tidak membawa HP bisa bergantian sama temennya. Di situ Ibu sudah share materi kita hari ini mengenai makna Quran Surat Yunus ayat 40-41 dan Quran Surat Al-Maidah ayat 32 serta hadis tentang toleransi, rukun, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Jadi di situ kalian bisa mengamati, membaca, menulis, dan merangkum. Di situ kalian juga bisa mengamati bacaan tajwid yang ada di dalam Quran surat tersebut. Saya beri waktu 15 menit ya, cukup? Cukup ya. Baik anak-anak, jika sudah, saya akan beri waktu kalian untuk bertanya. Apakah ada yang ditanyakan? Ada Bu, mengapa kita harus mempelajari sikap toleransi? Mengapa kita harus mempelajari sikap toleransi? Baik, sikap toleransi itu merupakan suatu hal yang penting bagi kita, terutama dalam kehidupan ini kan toleransi itu tidak membeda-bedakan antara satu sama lain. Jadi kita tidak boleh membedakan antara agama, ras, suku, budaya yang ada di sekitar kita. Jadi kalau kita itu bertoleransi, maka itu akan meminimalisir terjadinya permusuhan, kekerasan yang ada di sekitar lingkungan kita. Jadi itu sangat penting ya dipelajari. Selanjutnya, saya akan bagi kelas ini menjadi dua kelompok ya. Jadi kelompok 1 itu absen 1-10, itu membahas tentang makna Quran Surat Yunus ayat 40-41 serta hadis tentang toleransi. Sedangkan kelompok 2 itu absen 11-20 itu mengenai Surat Al-Maidah ayat 32 serta hadis tentang menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Saya beri waktu 20 menit ya. Iya Bu. Berikutnya, silahkan kelompok 1 untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Lalu dilanjutkan oleh kelompok 2. Setelah presentasi sudah selesai, saya beri waktu kalian 10 menit untuk sesi tanya jawab ya. Silakan, kelompok 1. Sudah selesai ya presentasinya? Baik, bagus sekali presentasinya. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Selanjutnya di sini saya akan menunjuk kalian untuk praktek salah satu. Tadi kan saya sudah menyuruh kalian untuk mengamati bacaan tajwid yang terkandung dalam Quran Surat Yunus ayat 41 dan Surat Al-Maidah ayat 32. Silahkan praktek. Alia sama Ainun silahkan ke depan. Oke, sudah. Selanjutnya saya akan menunjuk salah satu dari kalian untuk menjawab pertanyaan saya ya. Untuk Ainun, jadi di dalam Surat Yunus ayat 40 itu terdapat ayat yang berbunyi mayyuk minu. Itu bacaan tajwidnya apa? Idgham biguna. Ya benar. Untuk Alia, dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 32 itu ada ayat yang berbunyi nafsam bi ghairi. Itu bacaan tajwidnya apa? Ikhlas. Ya benar. Pintar sekali.
Jadi di sini saya akan menyimpulkan mengenai makna yang ada pada Quran Surat Yunus ayat 44:1 dan Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Jadi di dalam Quran Surat Yunus ayat 44:1 ini, umat manusia setelah diutusnya Nabi Muhammad itu terbagi menjadi dua golongan. Golongan pertama itu adalah orang yang beriman kepada kenabian Nabi Muhammad dan kitab suci. Sedangkan golongan kedua yaitu golongan yang mendustakan kerasulan Nabi Muhammad dan tidak percaya kepada kitab suci. Jadi Allah itu juga maha mengetahui apa yang diperbuat oleh hambanya selama hidup di dunia, baik itu kebaikan maupun keburukan. Ayat ini tuh juga menyinggung mengenai sikap toleransi. Selain surat Yunus ayat 44:1 itu juga ada beberapa hadis yang membahas tentang toleransi. Seperti ini ya. Ini hadisnya. Ini mengenai toleransi, bisa dilihat. Itu. Jadi di dalam hadis sendiri pun juga menganjurkan mengenai sikap toleransi. Apa sih toleransi itu? Jadi toleransi itu adalah sikap menghormati antara satu sama lain, menghargai perbedaan, menjembatani kesenjangan di antara kita sehingga terciptanya sikap toleransi. Jadi toleransi itu merupakan tombak awal terjadinya kerukunan antara perbedaan yang ada di masyarakat kita. Sedangkan pada Quran Surat Al-Maidah ayat 32, ayat ini juga menyinggung prinsip sosial di mana masyarakat bagikan sebuah tubuh, sedangkan individu masyarakat merupakan anggota tubuh. Apabila anggota tubuh itu sakit, maka seluruh anggota tubuh lainnya juga sakit. Jadi dalam ayat ini dijelaskan bahwa setelah peristiwa pembunuhan Qabil dan Habil, Allah itu menetapkan suatu hukum bahwa seorang manusia jika membunuh satu orang sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Begitu juga jika kita menyelamatkan satu orang, maka sama dengan kita menyelamatkan seluruh umat manusia. Dalam surat Al-Maidah ini menyinggung sikap menghindarkan diri dari perilaku tindakan kekerasan. Selain surat Al-Maidah juga beberapa hadis yang membahas tentang tema ini. Contohnya ini hadisnya, bisa kalian lihat ya. Ini bisa dilihat? Bisa. Ya. Jadi hadis ini itu juga menyinggung tentang sikap agar menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Jadi permusuhan itu berasal dari rasa benci yang dimiliki oleh setiap manusia. Terkadang permusuhan itu juga didasarkan oleh ideologi dan keyakinan yang berbeda. Akhir-akhir ini juga sering kali terjadi bahwa kekerasan itu terjadi karena perbedaan keyakinan dan pemahaman. Banyak orang yang menghujat dan berakhir dengan kekerasan. Jadi kita sebagai pelajar, sebagai manusia, umat yang baik, kita harus menerapkan sikap toleransi agar tidak ada timbulnya perbedaan di antara kita. Kita juga harus menghindarkan diri dari tindakan kekerasan. Karena apa? Apa yang kita lakukan tersebut itu bisa menyebabkan kerusakan atau kerugian bagi diri kita sendiri dan orang lain juga. Dan dalam agama Islam itu juga dilarang. Dalam hukum Indonesia itu juga dilarang. Bisa dimengerti? Bisa. Saudara, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akan beri tugas kalian, yaitu berupa soal 10 ABC dan 5 soal uraian. Bisa dikumpulkan ke saya minggu depan, oke? Ya, Bu. Ini bisa dibagikan ke teman-temannya. Oke, sudah tidak ada yang ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Alhamdulillah, maka saya akhiri pelajaran pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan pada pagi hari ini. Saya tutup. Bila taufik walhidayah wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.